bungka mo inde bak bamasiang tikilang mo inde pandarumana to kaubanan pada tibungka aran dan dipuduku pada tikilang tongka adara alengko dililaku tabe langan puang to tumampa tado tetangan alangi kalua siman langan nisungan na to kaubanan do teuna na batara tua puang ambuan-ambuan puang basi-basian siman rokote marilin nalitak tabe rokote mangapi natana rokote to pasali sangka sola to paran de padudu tabe lako timbanting ayo malabi na teme to dikasiri mata bubun na to dikatondok tondon turunan na tabe lako nene mangan nasangka siman lako todoro lente ng panikuan to allo di boko to kulla adi pelendu anggan na to tama tuka to tama solo to merante to menna tu rampo tamate alu kenapa pa dirasa sangka ana pangurande-randean kimi pipikikan nisake sang gori-gori patanan rampak poko mi taling aduam mi palidam maya-maya poko mi sili pak perangim mi tang lasengak naralami tanan ni taling aduam mi tang lalayan nanelami palidan ni pilih siayo kami tang ta tiro rakarako tang ta apari kama tanta marasa mo siayo kalamba sibal lubarana to digente to using buangan ni ke usukan Agung Makassar to sarongi tanah selebes padang titanan talu sambak batu lalikan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat digente to mate kembulan to maksis simbasi iya mau digente toma bayu lamba toma salem pengarara marasan si ayo kalamba asibal lobarana sola ayo kalambana Bapak Uskup Monsinyur John Likuada Pak Gantianana lalangnya mote palang kamanigna laendek mote sondong bulanna langan teinan di pasengak-sengak darinna di palain-lain tanpa rapakna laladu utama teinan pangurande-randian tama teinan pak kurrean sumangasan lante tongkonan layu kuna tosa adunduan pindan nesungan pak kalanduan na tosa ngirusang gori-gori di sangami gereja Katolik Stasi Santo Petrus Canisius Saloso padang balo teta lambik kalebu batu laparan tondok pangalama pangeteran tidak tondok naben danni tiba kalangi ton naluan nina atau kulla apura di boko tonna di tila kabuntun nabone tonna di langda amane tena to senda nabonga to manoka di kali oto neng kailingi di pongka parongko misa kada di potuo pantang kada di pomate di gente emi to misa nenek eta to sangkala panda to dolota to alluan nina atau kulla apura di boko padang di Saloso Pak Gantianana para palembang molan tiada napa padirasa tatilim mura-mura molan te pangurande-randean lalang kilau kurre sumangai inde tongkonan layu ku dilindo puang esungan pak kalanduan di mata Yesus Kristus tongkonan na tosang adunduan pindan esungan na tosang irusan gori-gori Mai komi masolanarsang sulolalan nomor 88 stensilan nomor 1
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Lako kita masalanasang tu rampo sende paiman parannu pakadua lante kula tomarasan. Apa kayuanna tula tanang pakendek pak kure semangak pangun rande-rande langalono to tumampata.
bendan tunandang mo inde gereja na stasi Santo Petrus Kanisus Saloso. Mapenduan na kumoyate 170 karua anak ampo mangkomo di pasadia yomay pembina ladi tokko tahun na puang matua ulendoy sakramen penguatan sakramen krisma kumodin no pa anna tontong lobo sama narang-narang na sakinan na sabaranin na ulolangan tawudan na kinalambiatun na yan nalamaling pataru pas sekolah na labila-bila ko perguruan tinggi anna mendadi ranun na mintu kombongan salo labila ko tomatuan na nama pentalun na sang pulau tua anak kampo laun tarima kalena pu solararana puang Yesu tandana lasang irusang gori-gori sang dunduan pindan mintu tosorani lampuang Yesu nama penapa na minto na di kurre sumanga yamoto disabu ulan tallo lolona apa toninna yamoto siulo masalanasang may mo kami tapamasan nang ipinaanta belan nalo iya mote mangka ta rencanakan kumoyamo te gereja lay berkati mintu umat mintu masyarakat mintu tomak tondok inang lan tarima duka pasak na puang belan na tatiro mote kula pura di boko padaram ponasangki untun dito mintu stas Saloso unggaray te gereja labi-labi lan te pirang-pirang ngalong pasakka ite inanya te yamoto may komi tapa sadia kaleta diolona puang matua. Saudari-saudara terkasih, sementara mendedikasikan rumah ini dengan ritus yang meriah, marilah kita mohon-mohon dengan rendah hati kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia sudi memberkati ciptaannya ini, yang akan dipercikan atas kita sebagai tanda tobat dan kenangan akan pembaptisan, dan supaya dinding-dinding serta altar gereja baru ini dan semua sarana yang ada di dalamnya disucikan. Semoga Tuhan sendiri membantu kita dengan rahmat-Nya agar berkat pengajaran roh yang telah kita terima, kita tetap setia di dalamnya. Maka marilah kita berdoa. Allah, melalui Engkau setiap makhluk sampai kepada cahaya kehidupan. Demikian besar cintamu kepada manusia, sehingga Engkau tidak hanya memeliharanya dengan perhatian kebapaanmu, tetapi juga berkenan menyucikannya dari dosa-dosa dengan embun cinta kasih-Mu, dan secara mantap membimbingnya menuju Kristus sebagai kepala. Karena dalam rencanamu yang penuh kasih itu, Engkau telah menetapkan agar semua orang berdosa yang telah dibenamkan dalam air suci dan mati bersama Kristus akan bangkit kembali tanpa celah dan menjadi anggota-anggotanya serta mewarisi anugerah abadi. Maka kuduskanlah kiranya berkat-Mu, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas air ciptaan-Mu ini, supaya ketika dipercikkan atas kami dan atas gedung gereja ini, serta atas semua perlengkapan liturgis dan simbol serta sarana yang ada di dalamnya, menjadi tanda pembasuhan yang menyelamatkan. Olehnya, kami yang telah disucikan dalam Kristus dijadikan kenisa Roh Kudus-Mu. Semoga Engkau memperkenankan kami mencapai Yerusalem surgawi bersama-sama dengan semua saudari-saudara yang merayakan misteri ilahi di dalam gereja ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan iblis dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar, kami umat Katolik Stasi Santo Petrus Kalisoloso, Paroki Santa Teresa Rantepao, mempersembahkan gereja ini untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Allah dibungka abak bemanikna inde tongkonan layuk tosang adun duam pindan Allah tikilang sungam bulana inde sungam pak kalanduan tosang irusan gori-gori. Iya nggak kata masalah apa? Tuh lagi pisan. Oh baik pula. salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah memberkati ini. Teguhkanlah iman kami agar di dalam kemewahan yang nampak pada salib kami memahami kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu, dan semoga dalam hidup kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putra-Mu itu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Dedo Suruga, stensilen nomor 4. agar mereka yang duduk di kursi ini mewartakan sabdamu dengan penuh semangat dan membagi-bagikan misteri-Mu dengan pantas. Semoga pemimpin bersama umat yang dipercayakan kepadanya tidak henti-hentinya memuliakan Engkau yang bertahta di singgasana abadi dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Gembala kami, kini dan sepanjang masa. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih hadir di dalam rumah doa ini, dan semoga rahmat Roh Kudus menyucikan kenisa kediamannya, yakni diri kita. Amin. Gloria in excelsis Dei. Et in pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benediximus te.
Oremus. Tuhan Allah Bapa kami, Putramu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena bimbingan dan penyelenggaraan-Mu lah sehingga umat-Mu di stasi Santo Petrus Canisius Saloso, Paroki Santa Teresia Rantepao ini, dan semua yang ikut membantu dengan caranya masing-masing, dapat mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini dengan baik. Semoga gereja ini menjadi tempat bagi umat-Mu berkumpul dalam doa, mendengar sabda-Mu dan merayakan Ekaristi yang diwariskan Putra-Mu, serta sakramen-sakramen lain demi keselamatan umat-Mu dan demi kemuliaan-Mu. Teguhkanlah kami dengan sabda-Mu yang pada hari ini dan setiap saat kami dengarkan, dan dengan rahmat sakramen-Mu yang kami rayakan, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ya Allah, Engkau berkenan memanggil manusia dari kegelapan masuk ke dalam cahaya-Mu yang mengagumkan. Engkau tidak membiarkan kami merana tanpa santapan sabda-Mu. Sebaliknya, Engkau tidak henti-hentinya menyatakan keajaiban sabda-Mu kepada kami yang berkumpul di dalam gereja ini. Kami mohon, ya Tuhan, berkatilah ambo ini, agar dari ambo ini suara Putra-Mu bergema ke telinga kami, dan ilham Roh Kudus kami taat melainkan juga melakukannya dengan penuh semangat. Semoga suara Putra-Mu Sang Sabda yang bergema dari tempat ini menuntun kami ke jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Nabi sejati dan penantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga sabda Allah Semoga sabda Allah senantiasa bergema di dalam rumah ini dan membuat keselamatan saudari-saudara nyata di dalam gereja. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa,
aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sesekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Tempat ini telah kupilih dan kukuduskan, supaya namaku tinggal di sana sepanjang masa. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri.
Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan dalam suasana sukacita pada hari ini menyangkut 3 intensi utama. Yang pertama adalah pemberkatan gedung gereja kita yang telah selesai kita bangun agar menjadi bait suci, rumah kediaman Allah. Dan yang kedua adalah penerimaan sakramen Krisma kepada ke-178 anak-anak saudari-saudara seiman kita. Dan yang ketiga adalah sambut baru. Kita mulai permenungan kita dengan intensi yang pertama. Dan kita akan melihat bahwa ketiga intensi itu pada prinsipnya mempunyai hubungan hakiki satu sama lain. Kalau kita perhatikan baik-baik ketiga bacaan dari kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini, ternyata tidak hanya ada satu bait suci, tidak hanya ada satu rumah kediaman Allah. Kalau kita mendengarkan bacaan yang pertama, bait Allah itu, rumah kediaman Allah itu adalah gedung Kenisa di Yerusalem. Tetapi kalau kita mendengar Injil tadi, bait Allah itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah bait Allah. Yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri, sebagaimana kita dengarkan dari bacaan Injil tadi. Jadi Yesus Kristuslah bait Allah. Tetapi ketika kita kembali ke bait bacaan kedua, lain lagi bait Allah itu. Kamu adalah bait Allah. Umat yang percaya kepada Kristus adalah bait Allah. Nah, mari kita lihat hubungan hakiki antara ketiga bait Allah itu. Kita mulai dengan bait Allah Kenisa di Yerusalem. Tadi dikisahkan dalam bacaan pertama, dari bait Allah itu mengalirlah air. Jadi bait Allah itu menjadi sumber air, dan sumber air yang keluar dari sana mengalir menjadi sungai, dan dimanapun air itu lewat tumbuh tanam-tanaman dan hidup ikan-ikan di dalamnya. Jadi bait Allah di situ digambarkan sebagai sumber air yang bagi orang-orang Yahudi itu
merupakan sumber kehidupan, tetapi yang sering kali mereka terancam kehausan. Jadi simbol air sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang diam di padang pasir itu memang simbol yang sangat jelas menjadi sumber kehidupan. Kita di Toraja ini ya kadangkala mengalami sedikit kekurangan air kan, tetapi tidak sampai bahwa ada yang terancam mati karena kekurangan air. Tetapi mereka yang hidup di padang pasir, air adalah sumber kehidupan, tetapi yang sering kali mereka kekurangan. Nah, oleh karena itulah dari bait Allah keluar air, bait Allah menjadi sumber kehidupan, itu persis maknanya bahwa bait Allah itu adalah sumber kehidupan. Tetapi bait Allah yang berupa gedung mati itu, kemudian kita lihat Yesus mengubahnya menjadi, dia memperkenalkan diri sebagai bait Allah yang sejati, bait Allah tulen. Apa artinya? Bahwa kita belajar dari kitab suci bahwa pada awal mula adalah sabda, dan sabda itu adalah ada pada Allah, dan sabda itu adalah Allah sendiri. Tetapi sabda itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menjadi sumber kehidupan bagi kita. Tetapi sabda Allah yang menjadi manusia itu memang kita lihat diri Yesus adalah manusia. Tetapi dalam iman kita percaya dia adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Mengapa mesti begitu? Ya, karena saya mau bertanya, ada dari kita di sini yang hadir di sini yang pernah melihat Allah dengan mata kepala sendiri? Ada yang sudah pernah bertemu dengan Allah? Melihat Allah dengan mata kepala sendiri? Tolong angkat tangan. Tidak ada. Saya juga tidak akan angkat tangan. Karena saya harus jujur, saya belum pernah melihat Allah dengan mata kepala saya sendiri. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri? Jelas jawabnya, karena Allah adalah roh. Dan dengan mata kepala kita sendiri, dengan mata yang adalah panca indera kita sendiri, yang hanya dapat melihat benda yang berwujud, tidak mungkin bisa melihat Allah. Nah, lalu bagaimana kita tahu bahwa Allah itu terlibat dalam sejarah, dalam dunia, dalam ruang dan waktu? Itulah berita gembira bagi kita. Allah menjadi manusia. Jadi yang kita lihat dalam Yesus Kristus yang adalah Sang Sabda, firman Allah yang menjelma manusia. Dia manusia, seorang manusia dari Nazaret. Tetapi dia adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia. Dialah Allah, dalam dia diam Allah secara sempurna. Dan karena itu kita bisa berkomunikasi dengan Allah lewat Yesus Kristus. Karena dialah bait Allah yang sesungguhnya, yang sepenuh-penuhnya. Dan itulah makna dari apa yang kita dengar dari bacaan Injil tadi. Yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kita tidak bisa bertemu dengan Yesus yang adalah manusia dari Nazaret, tidak melihat Allah. Yang kita lihat adalah manusia Yesus dari Nazaret.
tapi dalam Dia hadirlah Allah secara sempurna. Dan oleh karena itulah Konsili Vatikan kedua menyebut Yesus Kristus sebagai sakramen pokok. Sakramen itu adalah tanda kehadiran Allah. Dan tanda paling sempurna dari kehadiran Allah dalam dunia adalah Yesus Kristus. Itulah, jadi bait Allah yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan dari Dialah kita memperoleh kehidupan, sumber kehidupan. Jadi inti utama dari bait Allah di Yerusalem sebagai sumber air, dan itu berarti sumber kehidupan, itu ada secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Dialah sumber kehidupan. Tetapi kalau kita balik ke bacaan kedua tadi, saya harap semua mendengar baik-baik. Tadi kan kita dengarkan di sana dikatakan, kamu adalah bait Allah. Jadi kita ini adalah bait Allah. Mengapa? Karena iman kita akan Yesus Kristus itu membuat kita dikaruniai Roh Kudus yang diam di dalam kita, sehingga kita menjadi rumah kediaman Allah, bait Roh Kudus. Kamu adalah bait Allah. Dan dengan demikian, baik secara perorangan maupun secara bersama yang kita sebut gereja, itulah bait, itu adalah bait Allah. Karena Roh Kristus hadir di dalamnya berkat iman. Nah, pada titik inilah saya mau beralih ke intensi utama kedua dalam kegiatan kita hari ini, perayaan Krisma. Saya percaya anak-anakku yang akan menerima sakramen Krisma pada hari ini selama masa persiapan sudah mendapat bekal penjelasan selengkapnya mengenai makna sakramen Krisma. Sakramen Krisma disebut sakramen pendewasaan dalam iman. Seorang beriman didewasakan bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena pencurahan Roh Kudus. Jadi kalian pada hari ini dalam iman menerima pencurahan Roh Kudus yang menjadikan kalian orang beriman dewasa dengan tahu makna apa arti rumah kediaman Allah. Seorang yang dewasa dalam iman adalah seorang yang mampu memahami imannya dan mampu mempertanggungjawabkan dan menjelaskan imannya kepada orang lain yang belum memahami. Nah, saya pasti tidak ada kesempatan untuk menguji masing-masing dari 178 calon Krisma yang didewasakan dalam iman untuk tahu apakah mereka betul sudah dewasa dalam iman atau belum. Tetapi saya teringat sekian tahun lalu, seorang mahasiswa datang kepada saya dengan jujur mengatakan begini, Monsinyur, kami itu anak-anak Katolik itu enggan bertemu dan berdiskusi dengan teman-teman dari gereja-gereja dan agama-agama lain. Saya tanya mengapa? Dan ya, seringkali mereka bertanya mengenai inti iman kita orang Katolik. Dan ketika kami ditanya itu kami tidak tahu. Kami bingung karena begitu banyak, sudah begitu banyak bahan yang kita pelajari sejak dari sejak dari kami itu ini. Tapi kami tidak tahu itu bagaimana itu ini. Lalu saya tanya dia,
kau sudah terima sakramen Krisma. Oh sudah lama Monsinyur, katanya. Saya minta dia, coba kau ucapkan syahadat yang singkat. Dan dia ucapkan syahadat yang singkat tanpa kesalahan sedikit pun. Dia ucapkan dengan sempurna. Lalu saya bertanya, loh, tadi kau mengatakan kau tidak tahu inti iman Katolikmu. Sekarang baru saja kau rumuskan dan tidak ada sedikit salah pun. Lalu dia terbingung-bingung. Oh, itukah dia, Monsinyur? Aduh. Jadi, mudah-mudahan dia tidak mewakili kita umat pada umumnya yang begitu hafal mati syahadat dan kita lafalkan atau nyanyikan dengan penuh semangat dalam setiap misa, tetapi kita tidak sadar apa yang kita ucapkan. Ya kan? Tidak sadar. Itulah inti iman kita orang Katolik. Itulah jati diri kita umat Katolik. 12 pasal syahadat iman. Itu intinya. Nah, 12 pasal iman itu yang saya percaya anak-anakku yang akan menerima sakramen Krisma ini sudah hafal mati itu kan. Tetapi kalau masih mengatakan, aduh kami tidak tahu apa inti iman Katolik kami. Inti iman Katolik kita terdiri dari 12 pasal syahadat iman itu dan isinya sangat sederhana. Isinya sangat sederhana. Pasal 1 sampai 8 itu mengenai inti hakikat kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah yang esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik dari 8 pasal syahadat iman kita yang pertama itu. Pasal pertama mengenai Allah Bapa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Selanjutnya, pasal 2 mengenai pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus itu, Yesus Kristus. Lalu pasal 8 mengenai pribadi ketiga dalam Tritunggal Maha Kudus itu, Roh Kudus. Sisanya 4 pasal itu, itulah mengenai jawaban dari pihak manusia dan apa yang akan diperoleh oleh manusia yang percaya kepada Kristus. Pasal 9 mengenai gereja yang dalam syahadat panjang berbunyi, aku percaya akan gereja yang satu. Ya, para Krismawan, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Pasal 9 mengenai pengampunan dosa. Aku percaya akan pengampunan dosa. Pasal 11 dan 12 itulah yang akan menjadi hadiah yang kita akan peroleh kalau kita setia dalam iman kita kepada Kristus. Karena pasal 11 menyangkut aku percaya akan kebangkitan, dan pasal 12 aku percaya akan hidup yang kekal. Jadi sederhana sekali inti iman kita sebagai orang Katolik. Intinya hanya ini, aku percaya akan Allah yang Maha Esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya akan gereja, aku percaya akan pengampunan dosa, aku percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Itu saja. Sederhana sekali intinya. Nah, tentu saja setiap pasal itu dikembangkan selama 2000 tahun dalam teologi
permenungan sehingga menjadi luas sekali. Itu intinya. Jadi macam-macam teologi muncul dari sana. Tapi intinya, dasarnya adalah itu saja. 12 pasal syahadat iman kita. Di sana kita menemukan itu ini. Yang saya mau kembali sedikit memberi sedikit penjelasan adalah pasal 9 mengenai aku percaya akan gereja. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang satu. Memang dasar dari kesatuan itu menurut kitab suci adalah Kristus yang satu, Roh yang satu, Tuhan yang satu. Karena itu umat yang percaya kepadanya menjadi satu. Tetapi juga dalam arti ini bahwa gereja itu satu. Satu gereja saja. Satu gereja Katolik. Dimanapun umat Katolik berada, itu menjadi satu. Gereja yang satu, kudus, ya, tidak berarti bahwa setiap anggota gereja Katolik itu sudah suci, kudus. Kita tetap adalah manusia berdosa. Bahkan Paus kita yang sekarang pun selalu mengatakan, saya manusia berdosa. Kita semua manusia berdosa. Tapi mengapa gereja disebut kudus? Ya itulah, karena Roh Kudus tinggal dalam gereja. Tadi kita sudah mendengar dari bacaan kedua, kamu adalah bait Allah. Jadi gereja menjadi kudus karena Roh Kudus, Roh Allah tinggal dalam kita. Kudus. Lalu gereja Katolik yang kudus, lalu Katolik itu gereja untuk segala bangsa. Tidak ada bangsa, tidak ada suku, tidak ada kelompok yang disingkirkan. Gereja itu menjadi ada di mana-mana untuk segala bangsa. Tetapi juga Katolik dalam arti ajarannya itu umum. Lalu apostolik, rasuli. Nah, gereja Katolik selalu menekankan bahwa iman mereka, iman gereja Katolik adalah iman yang diwariskan dari rasul-rasul. Iman kita adalah iman yang diwariskan oleh rasul-rasul. Ajaran iman yang kita pegang adalah ajaran rasul-rasul yang diwariskan terus-menerus. Dan simbol kesatuan rasuli dalam gereja itu adalah bahwa gereja Katolik percaya Paus adalah pengganti Petrus yang terus-menerus sebagai pemimpin gereja yang ditunjuk yang diangkat oleh Kristus sendiri. Sedangkan uskup adalah pengganti rasul-rasul. Dan kita lihat sampai sekarang ini khususnya pemimpin gereja yang diangkat oleh Kristus sendiri itu terus-menerus sampai sekarang pada Paus Fransiskus. Yang kalau saya tidak salah ingat sudah Paus yang ke-266 saya kira. Itu terus. Jadi gereja Katolik yang rasuli artinya yang mempertahankan ajaran rasul-rasul. Dan ini penting untuk kita tahu baik-baik. Nah, yang lain-lain itu bisa dipelajari karena kita tidak mungkin untuk menghabiskan waktu untuk merenungkan ini. Tetapi saya harap bahwa sekarang khususnya anak-anakku para calon penerima Krisma,
kalian sudah akan menjadi dewasa dalam iman. Dan seorang dewasa dalam iman adalah seorang yang memahami inti imannya dan mampu mempertanggungjawabkan imannya. Dan karena itu selalu siap sedia untuk memberi penjelasan kepada orang lain yang meminta penjelasan mengenai iman kita. Sederhana sekali. Aku percaya akan Allah yang Maha Esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus. Aku percaya akan gereja, aku percaya akan pengampunan dosa, aku percaya akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Itu saja sederhana inti kita. Maka marilah kita melanjutkan perayaan kita ini dengan melanjutkan pemberkatan altar sebelum kita memasuki liturgi Krisma. Mari kita kembali memperbarui dan menegaskan lagi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah membuat kita kaum beriman menjadi kenisa roh bagi dirinya. Semoga permohonan saudari-saudara kita, yakni para orang kudus, dipadukan dengan doa-doa kita. Saudara-saudari, marilah kita semua berlutut bila memungkinkan untuk berdoa litani. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo
Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. para malaikat Allah, Doakanlah kami. Santo Yusuf, Doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, Doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, Doakanlah kami. Santo Andreas,